sekali tentang pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam ini pembelajaran yang baru, tapi tidak banyak perubahan dalam pembelajaran mendalam. Cuma bedanya dari pembelajarannya atau RPD-nya. RPD-nya yang kemarin Pancasila diganti dengan 8 dimensi kelulusan. Di dalam RPD-nya juga dalam pembelajarannya ada yang kemitraannya, anak harus gembira, harus bahagia. Juga di dalam pembelajaran mendalam ini harus ada pendekatannya, kolaboratif, kolaborasinya antara siswa dengan siswa atau kebanyakan secara berkelompok setiap pembelajaran. Juga penilaiannya, itu yang bedanya dengan pembelajaran yang dulu. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran mendalam untuk mencapai 8 dimensi kelulusan pada pembelajaran matematika di SD Negeri 003 Ramasari? Pada pelajaran matematika memang agak sulit karena banyak kendala, kurang kemitraan, kurang waktu. Tapi pada pembelajaran ini bisa kita contohnya kalau contoh pembelajarannya bisa pada bangun ruang, nanti anak-anak bisa dibawa keluar ruangan melihat kebun sekolah, mengukur atau mencari luas keliling. Nah, bisa pada pembelajaran matematika. Bisakah Ibu menjelaskan contoh kegiatan pembelajaran matematika yang menerapkan pembelajaran mendalam di kelas? Kalau contoh pembelajaran di kelas, contohnya pada pembelajaran matematika itu untuk ukuran berat, panjang, ukuran berat bisa membawa ke kelas itu amer dengan sebelum pada perkenalannya kan, nah, boleh menggunakan amer mana yang lebih berat. Nanti setelah selesai pengenalannya baru bisa bawa pertimbangan badan yang digital atau yang timbangan. Bagaimana Ibu mengaitkan pembelajaran matematika dengan pencapaian 8 dimensi lulusan? Pada pembelajaran matematika di sana kan banyak berpikir kritisnya. Nah, cara berpikir kritis diterapkan supaya anak-anak itu bisa lebih menguasai materi yang disampaikan guru. Setelah berpikir kritis, nanti kolaborasi dengan teman sejawatnya. Kadang-kadang anak itu lebih mengerti teman sejawatnya menjelaskan daripada gurunya, karena mungkin cara menjelaskannya berbeda. Terus kalau penjelasannya satu lawan satu, kalau dengan gurunya kan dengan banyak teman-temannya. Dalam pembelajaran matematika, dimensi kelulusan mana yang paling sering terlihat berkembang pada siswa? Kalau pada dimensinya berpikir kritis, apalagi setelah berpikir kritis bisa kolaborasinya. Juga selain kolaborasi dengan teman kelompok, teman sejawatnya, bisa juga kemandirian. Harus dilatih kemandirian. Anak-anak itu jangan sampai kalau dia berkelompok, jangan sampai kawannya aktif, dia cuma mencontek, tidak ikut andil dalam tugasnya. Jadi kemandiriannya juga, apalagi berpikir kritis, kemandirian, kolaboratif, apalagi yang bisa dimanajemen. Apa hambatan yang Ibu hadapi dalam menerapkan pembelajaran mendalam untuk mencapai 8 dimensi kelulusan? Kalau hambatannya waktu, apalagi pada pelajaran matematika kan butuh waktu banyak. Tapi cuma waktu kita matematika 6 jam pembelajaran dalam 1 minggu. Jadi sekali masuk pembelajaran matematika cuma 2 jam pembelajaran atau 70 menit, 35 menit kali 2 70 menit. Jadi kalau untuk matematika agak kurang, apalagi nanti kita bawa anak keluar
ke lingkungan nyata. Kalau dikaitkan dengan lingkungan nyata ataupun ada kemitraan dengan guru lain, itu memang waktunya nggak cukup untuk bisa menyelesaikan satu materi untuk satu kali pembelajaran. Juga kemitraan dengan orang tua juga agak susah karena di sini siswa kan yang jauh, di AP5-nya di apa sana kebun-kebun sawit yang jauh itu. Juga kemitraan dengan instansi lain pun juga agak susah karena kita harus konfirmasi dulu seminggu sebelum kita pembelajaran yang mau ada kemitraan. Kita harus konfirmasi dulu dengan dengan puskesmas, kepolisian, kehutanan. Jadi harus ada konfirmasi dulu sama orang-orang. Mungkin cukup sekian Bu pertanyaannya.